The Intelligent Investor oleh Benjamin Graham. Definisi investasi nilai. Apa untungnya bagi saya? Menemukan cara berinvestasi seperti Warren Buffett. Pernahkah Anda berpikir untuk berinvestasi di pasar saham? Banyak dari kita telah mempertimbangkan investasi dengan serius. Namun, sebagian besar dari kita ragu untuk mengambil tindakan ini karena krisis finansial, bubble burst, dan kehancuran ekonomi yang telah kita saksikan. Tetapi ada cara berinvestasi di pasar saham yang dimana Anda tidak perlu meresikokan segalanya. Itulah yang dinamakan investasi cerdas. Pertama kali dijelaskan oleh Benjamin Graham pada tahun 1949, konsep investasi cerdas mengambil strategi jangka panjang dan lebih menghindari resiko di pasar saham. Dan strategi ini berhasil. Dalam beberapa dekade sejak The Intelligent Investor diterbitkan, banyak yang menggunakan strategi Graham dan menghasilkan banyak uang. Di antaranya, mungkin yang paling terkenal adalah Warren Buffett. Kilas ini berdasarkan saran asli Graham, serta komentar dari jurnalis Jason Zweig menunjukkan bagaimana Anda sendiri bisa menjadi investor cerdas. Dalam kilas ini, Anda akan belajar 1. Mengapa Anda harus selalu mengabaikan Mr. Market. 2. Mengapa lebih baik memulai karir investasi Anda dengan uang virtual. Dan ketiga, mengapa saham termurah terkadang paling berharga. Investor cerdas tidak terburu-buru. Mereka mengambil waktu untuk memeriksa nilai jangka panjang perusahaan secara rasional. Ada banyak uang yang bisa dihasilkan melalui investasi, tapi juga banyak uang yang bisa hilang. Sejarah keuangan penuh dengan kisah investor seperti Warren Buffett yang dengan berinvestasi di perusahaan yang tepat menghasilkan banyak uang sebagai imbalannya. Ada banyak juga cerita kemalangan di mana orang mempertaruhkan uangnya di perusahaan yang salah dan akhirnya kehilangan semua uangnya. Jadi, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah investasi benar-benar sepadan dengan risikonya? Jawabannya iya. Bisa, selama Anda mengikuti strategi investasi cerdas. Investor cerdas menggunakan analisis yang teliti untuk mendapatkan keuntungan yang aman dan stabil. Ini sangat berbeda dengan spekulasi, di mana investor fokus pada keuntungan jangka pendek yang bisa terjadi karena fluktuasi pasar. Spekulasi demikian sangat beresiko, karena tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Misalnya, seorang spekulator mungkin mendengar rumor bahwa Apple akan segera merilis produk hit baru, dan kemudian akan termotivasi untuk membeli lebih banyak saham Apple. Jika dia beruntung, maka informasi ini akan terbayar dan dia akan menghasilkan uang. Jika dia tidak beruntung dan rumor itu terbukti salah, maka dia akan kehilangan banyak uang. Sebaliknya, investor cerdas fokus pada harga. Investor ini hanya membeli saham ketika harganya di bawah nilai intrinsiknya, yaitu nilai yang berkaitan dengan pertumbuhan perusahaan tersebut. Sebagai investor cerdas, Anda akan membeli saham hanya jika Anda yakin kepada margin amannya. Itu berarti Anda harus mempertimbangkan apa yang harus Anda bayar dan apa yang akan Anda peroleh seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Kehidupan investor cerdas tidak terlalu menarik, tetapi bukan itu inti berinvestasi. Intinya adalah mendapatkan profit. Investasi cerdas dipecah menjadi 3 prinsip. Ada 3 prinsip yang berlaku untuk semua investor cerdas. Pertama, investor cerdas menganalisis pengembangan jangka panjang dan prinsip bisnis perusahaan sebelum membeli saham. Nilai jangka panjang suatu saham tidak sembarangan. Sebaliknya, nilainya tergantung pada seberapa baik kinerja perusahaan tersebut. Jadi, pastikan untuk memeriksa struktur finansial perusahaan, kualitas manajemennya, dan apakah ia membayar dividen yang stabil. Dividen adalah distribusi profit kepada investor. Jangan jatuh ke dalam perangkap yang hanya melihat pendapatan jangka pendek. Justru fokus kepada garis besarnya dengan memeriksa sejarah keuangan perusahaan. Langkah-langkah ini akan memberikan Anda gambaran yang lebih baik tentang seberapa baik kinerja perusahaan tersebut terlepas dari nilainya di pasar. Misalnya, sebuah perusahaan yang saat ini tidak populer memiliki harga saham yang rendah tetapi menunjukkan catatan yang menjanjikan, yaitu memperoleh keuntungan yang konsisten, undervalued, dan karena itu akan menjadi investasi yang bijaksana.
Kedua, investor cerdas melindungi diri mereka dari kerugian serius dengan mendiversifikasi investasi mereka. Jangan pernah menaruh semua uang Anda pada satu saham. Tidak peduli seberapa menjanjikannya saham itu. Bayangkan seberapa horor yang Anda rasakan jika perusahaan di mana Anda berinvestasi muncul di berita skandal penipuan pajak. Investasi Anda akan segera hilang nilainya. Semua waktu dan uang itu akan hilang selamanya. Dengan diversifikasi, Anda memastikan bahwa Anda tidak akan kehilangan semuanya sekaligus. Terakhir, investor cerdas mengerti bahwa mereka tidak akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa, melainkan keuntungan yang aman dan stabil. Target investor cerdas adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, bukan untuk mengalahkan manajer investasi di Wall Street. Kita tidak bisa lebih baik daripada mereka yang bermain saham untuk mencari nafkah. Dan kita tidak boleh mengincar uang cepat. Mengejar uang hanya membuat kita serakah dan ceroboh. Investor cerdas memahami pentingnya sejarah pasar saham. Hal pertama yang harus Anda lakukan sebelum berinvestasi adalah jangan melihat sejarah saham. Tentu saja itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah melihat sejarah pasar saham itu sendiri. Menurut sejarah, pasar saham seperti sebuah pendulum yang memiliki pasang surut yang akan terus terulang. Seringkali, fluktuasi ini tidak dapat diramalkan. Ketidakpastian pasar berarti investor harus siap secara finansial dan psikologis. Krisis ekonomi seperti Wall Street Crash pada tahun 1929 adalah fakta kehidupan dan hal ini terjadi dari waktu ke waktu. Dengan demikian, Anda perlu memastikan bahwa Anda dapat menerima pukulan keras dan bisa bertahan. Artinya, Anda harus memiliki portofolio saham yang beragam, sehingga investasi Anda tidak semuanya terpukul sekaligus. Terlebih lagi, Anda harus siap secara mental dan psikologis untuk menghadapi krisis. Jangan menjual semuanya pada tanda bahaya pertama. Ingatlah bahwa bahkan setelah kejatuhan yang paling dahsyat, pasar akan selalu pulih. Dan meskipun Anda tidak dapat memprediksi setiap krisis, melihat sejarah pasar akan memberikan Anda gambaran yang lebih baik tentang stabilitas pasar saham. Setelah Anda memahami bahwa pasar saham stabil, fokuslah pada sejarah perusahaan tempat Anda ingin berinvestasi. Lihat misalnya korelasi antara harga saham dan pendapatan dan dividen perusahaan selama 10 tahun terakhir. Kemudian pertimbangkan tingkat inflasi, yaitu kenaikan harga secara umum, untuk mengetahui seberapa banyak keuntungan yang benar-benar Anda peroleh. Misalnya dalam 1 tahun, Anda menghitung keuntungan berinvestasi sebesar 7%. Tetapi jika inflasi berada pada tingkat 4%, maka Anda hanya akan mendapatkan keuntungan 3%. Pikirkan baik-baik apakah keuntungan 3% itu sepadan dengan usaha Anda. Ketika berbicara tentang perdagangan yang cermat, pengetahuan tentang sejarah adalah senjata yang bagus. Jadi pastikan untuk tetap tajam. Jangan percaya pada keramaian atau pasar. Untuk memahami keinginan pasar, terkadang lebih mudah untuk membayangkan seluruh pasar saham sebagai seseorang. Sebut saja dia Mr. Market. Mr. Market tidak bisa diprediksi, sangat mudi dan tidak terlalu pintar. Mr. Market mudah dipengaruhi, dan ini yang menyebabkan dia mengalami perubahan mood yang besar. Anda dapat melihat ini dalam praktek dari cara pasar yang selalu berayun bolak-balik antara optimisme yang tidak masuk akal hingga pesimisme yang tidak tepat. Misalnya, ketika iPhone baru dirilis, kebanyakan orang akan hanyut dalam kegembiraan. Mr. Market pun tidak berbeda. Dan kita bisa melihat hal-hal ini tercermin di pasar saham ketika sesuatu yang menarik akan terjadi. Harga naik dan orang lebih bersedia membayar lebih. Akibatnya, ketika pasar terlalu optimis tentang pertumbuhan di masa depan, saham akan menjadi terlalu mahal. Di sisi lain, terkadang pasar terlalu pesimis, memperingatkan Anda untuk menjual dalam keadaan yang tidak tepat. Investor cerdas harus realistis dan berhenti mengikuti kerumunan. Dia juga harus mengabaikan perubahan mood Mr. Market. Terlebih lagi ketika Mr. Market senang, dia akan membuat Anda euforia dan melihat keuntungan masa depan yang sebenarnya tidak ada. Hanya karena saham menghasilkan keuntungan pada saat ini, tidak berarti saham itu akan tetap menguntungkan selamanya. Justru sebaliknya, saham yang telah berkinerja baik lebih memungkinkan untuk kehilangan nilainya dalam waktu dekat,
karena banyaknya peminat sering menaikkan harga ke titik puncak. Bahkan setelah mengetahui hal ini, sangat mudah untuk kita terpikat oleh keuntungan jangka pendek. Kita telah berevolusi untuk mengenali pola dengan mudah, terutama pola yang menjanjikan hal-hal baik. Bahkan, orang saking pandainya mengenali pola, ketika ada psikolog yang menunjukkan urutan acak dan memberitahu mereka bahwa tidak ada pola, mereka masih akan mencoba mencari sebuah pola. Demikian juga ketika kita melihat keuntungan naik dan naik, kita menipu diri sendiri untuk melihat pola yang kita yakini akan berlanjut. Pada titik ini, Anda harus memahami prinsip-prinsip dasar investasi cerdas. Kilas berikut ini akan menawarkan tips investasi praktis berdasarkan gaya investasi unik Anda. Portofolio investor defensif harus seimbang, aman, dan sangat mudah dikelola. Saat Anda memulai jalur investasi, penting bagi Anda untuk memilih strategi yang paling cocok dengan Anda sebagai seorang individu. Anda harus memutuskan apakah Anda investor defensif atau enterprising investor. Saat ini, kami akan coba fokus pada investor defensif. Investor defensif membenci resiko. Dengan demikian, keamanan adalah fokus utamanya. Keamanan ini hanya dapat dicapai jika dia mendiversifikasi investasinya. Pertama, Anda harus berinvestasi di obligasi bermutu tinggi, seperti sekuritas utang pemerintah grade AAA, serta saham biasa, yang dimana saham Anda menjadi hak suara untuk keputusan bisnis. Idealnya, Anda harus membuat sekitar pembagian 50-50 antara keduanya. Atau, untuk investor yang sangat menghindari resiko, pembagian 75% untuk obligasi dan 25% untuk saham. Saham dan obligasi memiliki tingkat keamanan dan profitabilitas yang berbeda. Obligasi lebih aman tetapi menghasilkan lebih sedikit keuntungan, sementara saham kurang aman tetapi dapat menghasilkan imbalan yang lebih besar. Diversifikasi semacam ini mengambil kedua keunggulan dari investasi tersebut. Kedua, portofolio saham biasa Anda juga harus terdiversifikasi. Investasikan di perusahaan besar dan terkenal dengan sejarah kesuksesan yang panjang, dan cobalah berinvestasi di setidaknya 10 perusahaan berbeda untuk mengurangi resiko. Diversifikasi ini mungkin terdengar seperti Anda melakukan lebih banyak pekerjaan daripada yang kami janjikan sebelumnya. Tetapi jangan khawatir, untuk mempermudah, Anda dapat menggunakan cara sebagai berikut. Saat memutuskan saham biasa, yang terbaik adalah untuk tidak menghabiskan waktu mencoba mencari investasi sendiri. Lihatlah portofolio dana investasi yang mapan dan cukup sesuaikan portofolio Anda dengan mereka. Ini tidak berarti Anda harus mengikuti kereta dan membeli saham yang kompleks. Sebaliknya, cari reksadana dengan sejarah sukses yang panjang dan tiru. Terakhir, selalu pastikan untuk menggunakan layanan profesional. Mereka tahu permainan lebih baik dari Anda dan dapat memandu Anda untuk membuat keputusan investasi terbaik. Jika Anda mengikuti prinsip-prinsip sederhana ini, maka kehati-hatian Anda akan dihargai, cepat atau lambat, dengan hasil yang baik. Berinvestasi itu mudah jika Anda mengikuti rumusnya. Setelah Anda memiliki perusahaan yang Anda ingin investasikan, inilah saatnya untuk memberi selamat kepada diri sendiri. Sebagian besar pekerjaan Anda sekarang sudah selesai. Sekarang, yang harus Anda lakukan adalah menentukan seberapa banyak uang yang ingin Anda investasikan secara teratur dan memeriksa saham Anda dari waktu ke waktu. Selama waktu ini, Anda akan menggunakan proses yang disebut formula investing, di mana Anda bertindak secara tepat sesuai dengan formula yang telah ditentukan sebelumnya, yang dimana Anda menentukan seberapa banyak uang yang Anda investasikan dan seberapa sering. Cara ini juga disebut dollar cost averaging, di mana Anda berinvestasi dalam saham setiap bulan atau kuartal secara konsisten dengan jumlah uang yang sama. Setelah Anda menemukan saham yang Anda yakin aman dan sehat, Anda pasti ingin mengatur investasi Anda secara otomatis. Mulailah dengan mewajibkan diri Anda pada sejumlah uang tertentu. Misalnya, $50 yang akan Anda investasikan setiap beberapa bulan.
Kemudian belilah saham sebanyak mungkin untuk $50. Keuntungannya di sini adalah Anda sekarang tidak perlu melakukan upaya lebih lanjut. Anda tidak akan pernah berinvestasi terlalu banyak, dan Anda pasti tidak berjudi. Kelemahannya, bagaimanapun, terletak pada tuntutan emosional dari formula investing. Bahkan jika harga saham target Anda benar-benar murah dan Anda ingin membeli lebih banyak, Anda terbatas pada limit yang sudah Anda terapkan. Namun demikian, investor defensif harus memeriksa dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa portofolio investasi mereka masih berjalan dengan baik. Aturan yang baik untuk ini adalah menyesuaikan kembali pembagian portofolio saham biasa dan obligasi setiap 6 bulan. Tanyakan pada diri Anda, apakah saham saya masih menguntungkan? Apakah rasionya hampir sama pada saat saya pertama kali berinvestasi, misalnya 50-50? Terakhir, Anda harus mencari seorang profesional setahun sekali untuk berkonsultasi tentang penyesuaian dana Anda. Anda sekarang tahu semua yang dibutuhkan untuk memulai karir Anda sebagai investor defensif. Kilas berikut kami akan menjelaskan strategi yang Anda butuhkan untuk menjadi enterprising investor yang sukses. Enterprising investor memulai dengan cara yang sama dengan investor defensif. Untuk menjadi enterprising investor yang sukses, Anda ingin menggunakan banyak strategi yang sama seperti investor defensif. Sama seperti investor defensif, Anda akan membagi dana Anda antara obligasi dan saham biasa. Sementara investor defensif paling sering memilih pembagian 50-50 antara saham dan obligasi. Enterprising investor akan berinvestasi lebih banyak di saham biasa karena lebih menguntungkan, namun lebih beresiko. Dengan seperti halnya investor defensif, enterprising investor juga harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan. Namun, enterprising investor itu melihat konsultan keuangannya bukan sebagai guru, melainkan sebagai partner dalam mengelola uangnya. Artinya, dia tidak dipimpin oleh konsultan keuangannya. Mereka membuat keputusan bersama. Selain menggunakan obligasi dan saham biasa sebagai basis portofolio mereka, enterprising investor juga akan bereksperimen dengan jenis saham lain yang memiliki risiko dan imbalan yang lebih tinggi. Misalnya, Anda mungkin telah membaca tentang perusahaan startup yang sedang naik daun, dan Anda menduga bahwa itu mungkin Google berikutnya. Dengan kata lain, ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Sebagai enterprising investor, Anda memiliki kesempatan untuk mengambil resiko di perusahaan ini, tetapi hanya dengan jumlah uang yang terbatas. Tidak peduli seberapa menarik atau menjanjikan sebuah peluang investasi, enterprising investor harus membatasi saham seperti ini hingga maksimum 10% dari keseluruhan portofolionya. Ingat, investor cerdas bukannya tanpa kesalahan, tetapi terkadang Mr. Market yang terlalu liar untuk diprediksi oleh orang yang rasional. Jadi kita harus menempatkan batasan untuk melindungi uang kita jika terjadi penurunan ekonomi atau investasi yang buruk. Dan seperti investor defensif, enterprising investor tidak lupa bahwa riset dan memantau portofolio mereka sangatlah penting untuk mempertahankan aliran profit yang masuk. Enterprising investor tidak mengikuti pasang surut pasar. Jika Anda memiliki saham yang harganya naik turun, apakah Anda segera menjualnya atau menyimpannya? Jika saham lain sedang naik, apakah ini adalah ide yang baik untuk ikut membelinya sebelum terlambat? Strategi ini yang dikenal sebagai perdagangan di pasar adalah tipikal strategi investor awam karena mereka takut melawan arus yang bisa mengakibatkan kerugian finansial. Namun, investor cerdas lebih pintar. Mempercayai Mr. Market itu berbahaya. Jika harga saham naik dengan cepat, maka kemungkinan besar harganya sudah lebih mahal dari nilai intrinsiknya dan akan menjadi investasi yang beresiko. Apakah Anda ingat housing bubble Amerika beberapa tahun yang lalu? Banyak orang terus-terusan berinvestasi di perumahan dan ketika harga terus naik, tidak ada yang menyadari bahwa harganya sudah sama sekali tidak mencerminkan nilai intrinsiknya. Namun, begitu harga terlalu mahal ini menjadi terlalu jelas, seluruh pasar jatuh. Untuk menghindari skenario ini, enterprising investor membeli di pasar murah dan menjual di pasar tinggi. Periksa portofolio Anda secara teratur dan periksa perusahaan di mana Anda berinvestasi. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan seperti,
Apakah manajemen masih melakukan pekerjaan dengan baik? Bagaimana keadaan keuangannya? Setelah Anda menyadari bahwa salah satu perusahaan dalam portofolio Anda dinilai berlebihan dan harga sahamnya tumbuh tanpa ada kaitan dengan nilai intrinsiknya, maka lebih baik untuk menjual sebelum jatuh. Di sisi lain, Anda ingin membeli di pasar murah, persis yang Yahoo Inc. lakukan pada tahun 2002 ketika membeli Inktomi Corp. Hanya dengan 1,65 US dollar per lembar saham. Itu adalah tawaran yang istimewa. Mr. Market menjadi tertekan setelah saham Inktomi jatuh dari 231,625 US dollar per lembar saham. Enterprising investor memiliki kesempatan untuk menemukan penawaran istimewa. Pada titik ini, ide untuk menjadi enterprising investor seharusnya terdengar seperti tantangan yang seru. Tetapi apakah menguntungkan untuk melewati semua kerumitan ini dan terus-menerus memeriksa portofolio? Faktanya, memang demikian, karena disitulah letak penawaran terbaik. Tetapi hanya jika Anda mulai dengan cerdas. Cara terbaik untuk memulai hidup Anda sebagai enterprising investor adalah dengan melacak dan memilih saham secara virtual. Investasi secara virtual selama 1 tahun untuk mengasah kemampuan Anda dalam memilih penawaran yang bagus dan melacak progres saham Anda. Sekarang, ada banyak situs web yang memungkinkan Anda untuk melakukan investasi virtual. Yang Anda harus lakukan adalah mendaftar untuk melihat apakah Anda benar-benar dapat mencapai hasil yang lebih baik dari rata-rata. Periode latihan 1 tahun ini memiliki beberapa tujuan. Tidak hanya membantu Anda dalam mempelajari seluk-beluk berinvestasi, tetapi juga akan membebaskan Anda dari ekspektasi fantastis Anda. Setelah Anda memiliki pengalaman, maka Anda siap untuk berburu barang murah. Tempat terbaik untuk menemukan penawaran murah adalah di saham perusahaan yang undervalued. Pasar saham sering meng-undervalue saham perusahaan yang sementara tidak populer atau sedang menderita dari kerugian ekonomi. Untuk mengilustrasikan hal ini, bayangkan bahwa perusahaan Z adalah pesaing terkuat kedua di pasar kulkas. Perusahaan ini besar, dan selama 7 tahun terakhir, perusahaan ini menunjukkan keuntungan yang baik tetapi tidak spektakuler. Namun, karena kesalahan produksi, perusahaan ini tidak memiliki keuntungan yang sama selama 2 bulan terakhir. Hal ini menyebabkan harga sahamnya anjlok karena investor gelisah ketakutan. Setelah kesalahan produk teratasi, perusahaan akan segera kembali ke tempatnya semula. Dan investor cerdas akan melihat penurunan harga ini sebagai peluang untuk mendapatkan penawaran yang bagus. Tetapi menemukan barang murah itu sulit. Itulah mengapa sangat penting untuk melakukan latihan terlebih dahulu. Jika Anda bisa sukses di dunia saham virtual, maka Anda juga bisa sukses di kehidupan nyata. Ringkasan akhir, pesan utama dari buku ini, tidak peduli jika Anda ingin bermain dengan defensif atau mengikuti jejak pengusaha, dalam hal saham, Anda selalu ingin berjalan di jalur investor cerdas. Anda hanya perlu mengikuti panduan yang tercantum di sini, dan Anda juga dapat mengubah investasi Anda menjadi profit yang sederhana tapi konsisten.